An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Utawi kang gawe sawijine iku niat, atau yang pertama dalam fardunya wudu yaitu niat. Dan yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, lan ratakan badan kelawan banyu atau meratakan badan dengan air. Dalam arti bisa nyiram, bisa nyemplung, bisa pakai itu. Pasal untuk kali ini menjelaskan adapun fardunya wudu, yaitu ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Dalam hal meratakan air ke seluruh badan, tidak boleh ada sesuatu hal atau hail penghalang yang menyebabkan air tidak sampai kepada kulit. Ini bisa menyebabkan tidak sahnya adus atau mandi besar. Ini untuk bab meratakan air. Adapun mandi di dalam mualahnya ini tidak wajib. Dalam arti satu kali mandi harus rata semua, enggak wajib. Boleh disambung, boleh kepalanya doang. Ya ntar kalau mau sholat baru bagian bawahnya itu boleh. Karena di bab mandi ini mualahnya dalam meratakan air enggak wajib, tapi sunnah. Jadi dicicil boleh. Lanjut, faslun surutul wudu'i asyaratun al-islamu wat tamyizu wan niqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Faslun utawi iki fasal surutul wudu'i asyaratun. Faslun adapun ini bab fasal menerangkan tentang syurutul wudu'i asyarah. Adapun syaratnya wudu itu ada 10. Apa saja yang dari 10? Al-islamu, yang pertama itu harus Islam. Jadi kalau di luar Islam wudunya nggak sah karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua tamyiz, yaitu pinter, bahasa Indonesia pinter. Dalam arti tahu. Tamyiz di sini menurut urufnya tahu mana yang wajib, mana yang sunnah dalam hal wudu. Jadi kalau wudu seumpamanya membasuh tangan wajib dianggap sunnah, ini tidak sah. Dan yang ketiga wan niqa'u 'anil haidhi wan nifasi, yakni suci atau bersih atau habis masa anil haid dari haid, wan nifasi dan nifas. Jadi salah satu syaratnya wudu, seseorang wudu bisa dianggap sah, salah satunya yaitu harus suci dari haid dan nifas. Jadi seandainya ada seseorang melakukan wudu di masa haid atau nifas dengan niat iraf'il hadasi, ada suatu qaul yang mengatakan haram. Illatnya litala'ub fil ibadah. Jadi sudah tahu hukumnya tidak sah, sudah tahu badan najis tapi masih mengerjakan. Nah ini ada suatu qaul yang mengatakan orang haid haram hukumnya wudu dengan niat liraf'il hadas. Tapi ada boleh melakukan wudu asal jangan niat liraf'il hadas. Cukup niat wudu sunnah. Dan yang kedua nifas. Seseorang wanita, ini khusus untuk wanita ya, perempuan mustahil haid dan nifas. Kalau laki-laki haid dan nifas jadi ya ada kelainan. Yang kedua di sini seseorang tidak sah wudunya apabila dalam keadaan nifas.
Wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basyarah. Adapun syarat wudunya yang nomor 4, wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basyarati. Lan saking barang kang nyegah opo barang ilal basyarati maring kulit, basyara kulit. Jadi syaratnya yang wudu nomor 4 yaitu harus bersih atau hilang dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air kulit. Sama pada bermandi tadi ya. Jadi kalau wudu, pada anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh atau diusap, terdapat sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit, itu wudu kita tidak sah. Dan yang selanjutnya, wala yakuna 'alal wudu'i ma yughayyirul ma'a. Lan yen to ora ono iku ing atase anggota badan apa mayughairul ma'ah, barang kang ngrubahake apa barang apa ma al ma'ah ing banyu, atau bahasa Indonesianya pada anggota wudu, anggota badan harus tidak ada sesuatu yang dapat berubah pada air. Ini sepertinya panjang gitu bahasanya. Kalau di anggota tubuh mungkin bisa dibilang ada apa ya? Pewarna dibuat makanan itu apa? Habis bikin kue umpama nih, tangan pada biru semua. Blau. Itu kan nggak luntur ya. Blau. Jadi ada semacam kue lah. Nah ini yang dimaksud ini wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a. Pada anggota wudu harus tidak ada sesuatu yang dapat merubah pada air. Ini yang dimaksud air sedikit. Jadi seumpamanya tangan kita ada bekas bikin kue biru, seumpamanya ketika masukin ke tangan kita ke air itu berubah. Nah di sini mungkin yang dimaksud menjadikan air itu mustakmal. Jadi yang dimaksud musonif di sini mungkin seperti itu. Adapun selanjutnya wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatatu lida'imil hadas. Adapun yang selanjutnya yaitu nomor 8, di bawahnya belum. Wal ilmu bi fardiyatihi wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Adapun syarat sahnya wudu yang nomor 6 yaitu wal ilmu, dan tahu atau weruh bi fardiyatihi kelawan kefarduannya wudu, atau dengan wajibnya wudu atau fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? Ya. Fardunya wudu ada berapa? Fardunya wudu. Maksud di situ tadi fardiyatihi mengetahui bahwa wudu itu wajib. Bukan semuanya fardunya wudu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Hinya ini marji kan? Wudunya. Jadi yang nomor 6 wal ilmu bi fardiyatihi, yaitu mengetahui bahwa sesungguhnya wudu yang dikerjakan itu adalah wajib. Dan yang nomor 7 wa an la ya'taqid fardhan min furudihi sunnah, dan tidak meyakini atau mengiktikadkan
pekerjaan di dalam wudu yang wajib atau yang fardu dilakukan sunnah, seperti membasuh wajah, usap wajah, ini kan suatu hukum, suatu syarat wudu, suatu wajib. Nah kemudian dilakukan wudu ini muka sunnah, itu tidak sah wudu kita. Dan yang nomor 8 wal ma'u tahur, dan yang nomor 9 wa dukhulul waqti, dan yang terakhir yang 10 wal muwalatu bi daimil hadath. Adapun yang nomor 8 yakni yang nomor 8 yaitu wal ma'u at-tahuru, yaitu lan banyu kang suci tur nyuciaken. Atau yang nomor 8 adalah air suci yang mensucikan, atau bisa disebut dengan al-ma'u tahirul mutahhir, atau bahasa ngetrennya air mutlak. Jadi tidak sah seseorang yang melakukan wudu dengan air mustakmal atau apalagi ya air mutanajis. Dan yang nomor 9 yakni wadukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Dan yang 10 yang terakhir wal muwalatu lidaimil hadas, yaitu muwalah atau bersambung atau berkesinambung, tidak boleh dicegah dengan sesuatu pekerjaan yang lain. Ini khusus untuk seseorang yang mempunyai penyakit atau yang sedang mengalami daimul hadas, seperti penyakit beser, cecer ya. Penyakit beser. Jadi seseorang yang punya penyakit beser ini wudunya harus muwalah lidaimil hadas. Faslun nawaqidul wudu arba'atu asya' wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kang, maaf. Kamu dia aja. Demikian tadi pembahasan kitab Safinatul Najah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hasan Hussein. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk kajian selanjutnya yaitu pembahasan kitab Akhlak Ibadah yang akan dipimpin oleh Ustaz Hasan Hussein. Padanya kami persilakan.
dan baca Ahlak. Bacanya masih serak. Jadi baca. Kalau bacanya aja bisa. Baca apa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ke mana alat? bulat-bulat. Jangan terlalu jauh, baru lembar. Oh, baru sebentar. Baru kemarin mulai. Oh, adil. Oh, aneh. Saya pikir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Surah Al-Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi menarik sekali ya, pembahasan dari kitab Safinatus Shalah, Safinatul Najah ya. Safinatul Najah yaitu seseorang yang yang mandi itu tidak diharuskan untuk berturut-turut. Jadi boleh dicicil, boleh dikredit. Mandi wajib boleh dikredit. Ini saya punya inspirasi dari sini, dapat ilmu dari sini. Seorang pengantin baru, pengantin baru lagi. Pengantin baru kan malu-malu biasanya mandi wajibnya. Apalagi tinggal di mertua. Ya, tinggal dikasih kamar di ruang tamu sama mertua, misalnya gitu kan. Sementara kamar mandi adanya di samping kamar orang tua. Satu doang lagi udah salah. Kita bingung tuh begitu, gimana mandinya supaya nggak malu kan nggak enak ya sama orang tua. Ya kredit aja mandinya, kredit aja kan. Kredit pertama kucuk-kucuk diam-diam basuh pala, balik lagi. Orang tua nanya, emang gak mandi? Oh belum, pala doang. Gitu. Balik lagi, tangan gitu kan, dikit gitu ya. Bisa begitu ya. Itu ilmu dari diantaranya ilmu yang kita dapat dari bahasa yang dibahas oleh Ustaz Najah tadi. Nanti dikredit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhlaqul banin. Saya nggak tahu nih ada kajian kitab ini juga. Tambahan dari Jafar. Oh. Amanah. Al-waladul adibu. Kalau bisa jangan yang jilid 1, jilid 3. Jilid 1 terlalu dasar banget. Al-waladul adibu, seorang anak yang beradab. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa mu'allimihi. Seorang anak yang beradab menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Seorang anak yang beradab menghormati kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Guru saya pernah berkata begini, kalau kamu ingin bahagia di dunia, beradablah dengan kedua orang tuamu, dijamin bahagia di dunia. Kalau orang kesulitan di dunia, berarti ada yang salah dengan adab dia kepada kedua orang tua. Kalau mau bahagia di akhirat, beradab dengan guru. Gitu. Ini pesan dari guru saya. Yahtarimu walidayhi, menghormati kedua orang tuanya, wa mu'allimihi, dan guru-gurunya.
aja ya, kayaknya udah siap. Wa ikhwanahul kibara, dan saudaranya yang besar. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan setiap orang yang lebih besar darinya. Wa yarhamu ikhwanahus shighar, dan menyayangi saudaranya yang kecil. Maksudnya adiknya. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan menyayangi setiap orang yang orang itu lebih kecil darinya. Menyayangi. Anak pernah dapat hadis musalsal. Ini alhamdulillah pertama kali hadis musalsal itu adalah hadis yang mana disampaikan bersamaan dengan situasi dan kondisi. Ya. Hadis musalsal adalah hadis yang mana saat disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya disampaikan dalam situasi dan kondisi yang sama. Gitu. Saat pertama kali mengajar, guru saya menyampaikan hadis ini secara musalsal dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, yaitu guru saya Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani, seorang muhadithul Madinah, seorang ahli hadis dari Madinah. Beliau menyampaikan begini ke saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahmanu, disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah olehmu man fil ardi, makhluk apapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis samai, maka akan disayang, maka akan menyayangimu makhluk yang ada di langit. Nah, gitu. Kepada apapun, binatang sekalipun, kita harus menyayangi. Gak boleh berbuat kasar. Seorang Nabi Isa pernah berjalan dengan murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu bertemu dengan bangkai anjing. Muridnya bilang begini, "Aduh, bau banget nih bangkai anjing," gitu kata muridnya Nabi Isa. Nabi Isa bilang lagi, "Wah, putih banget tuh bangkai anjing giginya," gitu. Jadi saat seorang murid menghina seekor anjing, bahkan yang udah mati itu anjing, itu dibalas oleh Nabi Isa. Lalu memuji anjing itu dan menasihati muridnya, jangan pernah menghina apapun, sekalipun itu binatang, bahkan yang sudah mati. Ini karena kita diharuskan untuk saling menyayangi. Bahkan seorang Syekh Ahmad Al-Rifai, pendiri Thariqah Al-Rifaiyah, itu nggak pernah menggebuk nyamuk yang gigit tubuhnya. Ini ada nyamuk nih, lagi tidur ada nyamuk, udah biarin aja, biarin aja dipukul. Nggak dipukul Bang, saking sayangnya. Ya kita bisa gitu ya. Amin, insyaallah, insyaallah. Ada nyamuk dia masuk gitu kan, monyet buplak aja. Bahkan sekarang pakai yang paket listrik itu tuh, gimana lagi tuh ya. Banyak. Ya, intinya di situ ya. Intinya kita harus saling menyayangi. Dan alhamdulillah kali ini anak kasih antum semua hadis musalsal. Dari anak langsung dari guru anak, dari guru anak langsung terus ke Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Nanti antum sampaikan kepada orang lagi saat pertama kali antum ngajarin di sini. Qabil tu. Ya. Berarti harus saling menyayangi gitu ya. Betul. Harus Karena saling. istri orang lain saya ya. Sal-sal bener itu. Istri orang juga disayang, tapi Disayang. bentuknya beda. Bentuknya Sekarang itu namanya salbut. Namanya salbut.
Masuk. Wa yasduqu fi kalamihi wallahu a'lamu bissawab. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan kitab Akhlak Ribanin oleh Ustadz Al-Misri Robi. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ustadz Hasan Husin. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga paham semua ya. Gak ada yang mau nanya kan? Kembali ke air. Air. Saya dulu waktu tahunya kayak air mustahmal itu kan air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Perkenalkan nama, alamat. Biar disayang. Udah nggak usah. Biar di Udah, SMS. Ustaz. Udah nggak usah. Gelap. Apa namanya? Air mustahmal itu air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Suci mensucikan tapi tidak bisa untuk wudhu. Istilahnya air mustahmal itu tadi air yang pernah dipakai walau buat bersih-bersih bisa, jadi nggak bisa untuk wudhu. Tapi ada yang penafsiran lain, air mustahmal tidak bisa mensucikan lagi. Istilahnya buat apa loh? Kayak nyuci baju gitu. Akhirnya itu nggak bisa. Tolong diperiki itu. Ustaz. Jadi intinya pertanyaannya, apakah air mustakmal itu bisa digunakan untuk bersuci atau mensucikan? Kalau mensucikan jelas, kayak berwudu pakai wudu. Kalau mensucikan kayak pakaian Bisa bersuci berarti ini. Jadi ada satu pertanyaan dari Kak Hodi, apakah air mustakmal itu dapat digunakan untuk sesuci gitu, untuk mencucikan baju gitu kan? Monggo mungkin ada yang punya jawaban. Ustaz Agisti, Bapak. Cuma jawab. Ya. Air mustakmal boleh enggak dipakai buat nyuci baju? Gitu. Ya. Jawabannya boleh. Enggak, jawab kan? Simpel ya. Bisa mensucikan gitu. Kalau bajunya ada najisnya gitu, bisa disucikan. Bajunya misalnya ada najisnya Itu gitu. mencucikan najis, bukan nyuci Bukan cuma nyuci biasa. Kalau misalnya bajunya ada najis itu mau dicuci, mau disucikan. Pakai mustakmal gitu ya? Iya, mau dicuci pakai air mustakmal. Oh, bajunya ada najisnya. Gitu. najisnya dulu. Bajunya ada najisnya. Yaitu nanti bagaimana cara penyuciannya aja. Jadi baliknya lagi ke air sedikit dan air banyak nanti. Air sedikit pun bisa sebenarnya, cuma caranya ya nanti. Caranya. Kalau misalnya bajunya itu yang datang, itu nggak boleh. Boleh. Tapi kalau air yang datang, Najis semua. iya. Kalau air yang datang Kalau begitu. siram ya. Iya, air yang datang, bukan bajunya yang datang. Kecuali kalau airnya itu lebih dari 2 kula atau 2 kula, boleh. Siapapun yang datang boleh. Cemplungin. Asalkan ceweknya yang datang. Cemplungin jadi satu boleh kalau jawab Boleh, boleh, boleh. Sama yang nyuci-nyuci nyemplung juga boleh. Iya. Kalau airnya lebih dari 2 kula. Jadi intinya air mustakmal itu bisa nggak dibuat menyucikan baju? Intinya bisa juga buat membersihkan Pertanyaan najis intinya itu, seperti itu. mensucikan najis. Iya bisa. Bisa.